Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel akan ngebahas kasusnya Nikita Mirzani dari sisi praktisi hukum. Kenapa mereka ribut terus? Yuk cekidot. Apa sih Bang? Baik, terkait permasalahan antara Nikita Mirzani dan juga anaknya bernama Loli, ini persoalan cukup lama yang tidak ada ujungnya terlihat. Ini kan sudah persoalan dari tahun 2024 sampai sekarang 2025. Muncul lagi kenapa? Karena Loli kabur dari Sefos atau rumah aman. Dan menurut keterangan Loli, kenapa dia kabur dari rumah tersebut? Karena dia merasa di sana sangat-sangat tidak nyaman karena di dalam rumah tersebut ada namanya ODGJ dan juga ada orang-orang yang mengidap HIV. Itu keterangan Loli, kita nggak tahu karena ini sudah statement di media. Hal itulah yang membuat dia kabur dari rumah Sefos. Demikian. Bicara Niki sampai membuat statement untuk mengikhlaskan terhadap Loli, siapapun yang akan melindungi Loli atau memelihara Loli lah, dia sudah ikhlaskan. Ini kan pertanyaan, kenapa seorang ibu sampai dia membuat statement seperti itu? Padahal kita tahu bersama selama ini Nikita Mirzani selalu berjuang melindungi Loli anaknya. Nah, jangan-jangan ada kaitannya dengan statement Loli yang menyatakan bahwa dia menyatakan kepada Rasman, katanya bahwa selama dari kecil dia sangat tidak menyenangkan dan dia merasa seolah-olah yang durhaka itu ibunya, bukan dia. Sekali lagi, ini adalah statement yang disampaikan oleh Loli di media. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yang jelas statement tersebut sudah disampaikan oleh Loli. Demikian. Sebetulnya kan ini sudah lama ketika Nikita mengambil Loli di apartemen, kemudian diamankan di Polres atau ke Sefos. Ini kan sudah beberapa bulan ini, sudah katakanlah sudah sepi, sudah senyap. Kita pikir juga mungkin masyarakat juga berpikir bahwa ini sudah redam, sudah mulai selesai. Tapi pada faktanya di awal tahun ini muncul kembali karena tadi Loli melarikan diri kan, dari rumah Sefos. Kalau kita melihat kenapa anak ini seperti itu, kan kita lihat sikapnya seperti itu terhadap ibunya. Ini bukan kami ini sudah mereka berdua hubungannya sudah tidak harmonis dan sudah cukup lama. Gitu. Jadi kalau sudah cukup lama otomatis sudah mengakar di dalam batinnya. Sehingga dia melawan. Nah, memang ini kita tidak tahu apakah Nikita Mirzani yang salah mendidik atau Lolinya yang membangkang terhadap ibu. Mereka berdua yang tahu. Demikian. Terus sih hak setiap warga negara untuk melaporkan, tapi terkait Loli dijadikan tersangka nanti itu nanti dinilai oleh penyidik. Penyidik akan menilai apakah ada unsur pidananya terkait persoalan laporan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani dan kemudian kalau ada unsur pidananya terhadap si Loli, maka penyidik akan memutuskan itu. Kita tunggu. Karena ini kalau bicara tersangka, tentunya bukti-bukti harus benar-benar jelas. Kalau sudah bukti jelas, kemudian unsur pidananya sudah terpenuhi, alat bukti, tetap alat bukti sudah ada, maka bisa dijadikan tersangka. Siapapun, tidak hanya Loli saja. Demikian. Baik, kita lihat bersama di media bahwa Rasman terjadi sedikit pendarahan di jidatnya. Dugaan tersebut karena adanya tindakan penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Mungkin karena kita melihat Nikita Mirzani merasa ini anak saya. Kenapa ada di Rasman? Padahal ternyata kita melihat Bung Rasman itu justru melakukan pertolongan terhadap si Loli karena Loli ini kan dia kabur dari Sefos, kemudian dia datang ke kantornya Bung Rasman.
saya harus fair mengatakan, Bung Rasman punya hati nurani. Ada perempuan sudah malam, ada di kantor dia, sementara kantor sudah tutup. Makanya dia datang. Setelah dia datang, lalu kemudian dia justru membawa ke kantor polisi. Itu paling aman. Karena dia pikir kalau dia bawa nanti kantor atau ke rumahnya, maka dia bisa disalahkan. Lalu kemudian setelah di kantor di Polres Jakarta Selatan, tidak lama kemudian ditidakkan kita. Lalu kita itu ada keterangan dari Rasman. Kita melakukan penyerangan, kemudian marah-marah terhadap istrinya, sehingga terjadilah penganiayaan. Nah, semua ini akan dibuktikan melalui penyidik. Kalau memang ini terbukti bahwa dugaan penganiayaan dilakukan oleh Nikita Mirzani, maka Nikita Mirzani harus bertanggung jawab akan tindakan pidana yang telah dilakukan terhadap Bung Rasman Nasution. Demikian ya. Secara hukum, Nikita Mirzani masih sangat kuat karena Loli masih di bawah umur, kecuali sudah dikategorikan dewasa. Namun ini memang sekali lagi saya lihat mungkin Bung Rasman melihat dari sisi kemanusiaan, karena memang Loli pun sudah nggak mau dengan ibunya, kemudian Nikita Mirzani sudah menyatakan dengan tegas bahwa dia akan ikhlaskan siapapun yang akan menjaga Loli, tinggal dengan siapapun dia ikhlas. Nah, kita melihat, saya tidak kepentingan dengan Bung Rasman, tapi Bung Rasman melihat dari sisi kemanusiaan, makanya mungkin itu yang membuat dia merasa dianggap ini si Loli bagian dari keluarga. Kita berharap bahwa memang ini murni Bung Rasman melihat Loli ini sebagai rasa kemanusiaan. Demikian ya. Kami berharap masyarakat Indonesia juga dari sini juga sudah cukup katakanlah bosan lah, karena ini kan kasusnya dari tahun lalu cukup panjang di tahun 2004, kemudian dia bersambung lagi ke tahun 2000. Ini kayak sinetron bersegi dari 2012 lanjut ke 2024 lanjut ke 2025. Kita berharap Bung Rasman bisa menurunkan egonya, proses hukum tetap berjalan, kemudian bagaimana Bung Rasman dengan dia punya niat baik untuk katakanlah menjadikan Loli sebagai keluarga, walaupun Loli sekarang dititipkan kalau nggak salah di Kramat Jati, rumah sakit Polri ya nggak salah ya, tapi dia tetap menganggap Loli sebagai keluarga. Semoga masalah ini bisa selesai dengan baik, asalkan sama-sama bisa menurunkan ego. Memang sekarang lagi panas, ini kita juga lagi panas, tapi kalau mau selesai masalah ini, turunkan ego masing-masing, kemudian selesaikan masalah ini secara keluarga dengan jalan baik. Mudah-mudahan bisa tercapai jika memang masing-masing bisa menurunkan egonya, apakah itu pihak Rasman atau pihak Nikita Mirzani. Tapi semua ini pilihan ada di dua. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Jangan lupa juga mau kasus apa yang dibahas sama saya, komen juga di bawah. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.